Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi amadda arbaban nuha warasama syamsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi bihar ru'ba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin waz zalimin wal hasidin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da tahiyyah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Jabbar, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita semua kesehatan, baik sehat jasmani, sehat rohani, juga sehat ekonomi. Qabla ubayyinu ma khatara fi qalbi, Asy-Syaikh An-Nawawi dalam kitab tafsir Munirnya mengatakan, inna syukra ra'sul ibadah, sesungguhnya bersyukur itu puncaknya ibadah. Dengan itu seyogianya mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kedua kali An-Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. Siapa yang mau membaca salawat kepada baginda Rasul, maka Allah akan memberikan keberkahan. Mudah-mudahan dengan salawat tadi Allah memberikan keberkahan kepada kita, berkah usia kita, berkah keluarga kita, berkah ilmu dan keturunan kita. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya pada kultum siang ini kita akan membawakan tema memaknai nuzulul Quran. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan Al-Quran telah diturunkan. Maka Al-Quran menjadi pedoman, Al-Quran menjadi petunjuk,
Al-Quran menjadi obat, Al-Quran menjadi penenang bagi kita. Betapa pentingnya Al-Quran sehingga muncul sebuah disiplin ilmu yang kita kenal dengan nama Ulumul Quran. Ilmu ini mempelajari tentang aspek-aspek di dalam Al-Quran. Misalnya dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran, saking pentingnya Al-Quran dikaji dalam aspek nuzulul Quran, aspek al-asbab wan nuzul, aspek an-nasih wal mansukh, aspek makkiyah wal madaniyah, aspek fawatih as-suwar, aspek al-qiraah, munasabah, amsalul Quran, qasasul Quran, jadalul Quran, bahkan penafsiran-penafsiran dalam Al-Quran. Disiplin ilmu ini menunjukkan betapa pentingnya Al-Quran, sehingga Al-Quran difahami, Al-Quran dikaji, Al-Quran dipelajari menggunakan berbagai aspek keilmuan. Dan salah satunya yaitu tentang nuzulul Quran. Sebentar lagi malam 17 Ramadan, hampir semua umat Islam memperingati tentang nuzulul Quran. Dalam kajian akademis, nuzulul Quran diartikan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu awalnya namanya kalamullah, kalam Allah. Dalam terminologi ilmu tauhid, ma huwa kalamullah? Al-kalamullah huwa la sautun wala harfun. Kalam Allah tidak berbentuk suara, kalam Allah juga tidak berbentuk huruf. Tapi ketika satu kelompok yang konsen di dalam ulumul Quran menceritakan terkait proses turunnya dari Allah langsung ke Nabi besar Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Tapi sekelompok yang lain mengartikan proses nuzulul Quran adalah kalamullah secara global, kemudian diturunkan di Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha diturunkan ke Al-Mustawa. Dari Al-Mustawa diturunkan ke Sama'ud Dunya. Maka ketika Nabi Muhammad mendapatkan sebuah kejadian yang itu membutuhkan sebuah jawaban, Jibril mengambil sepotong ayat dari Sama'ud Dunya. Jika sahabat bertanya terkait tentang hukum, maka Jibril mengambilkan sepotong ayat dari Sama'ud Dunya disampaikan kepada Nabi Muhammad. Maka yang awalnya la sautun wala harfun, kalam Allah tidak berupa suara, kalam Allah tidak berupa huruf. Sementara tugas Rasulullah yaitu menyampaikan kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad disampaikan kepada umat menggunakan apa? Bilisani kaumin, menggunakan bahasa setempat. Sehingga Nabi Muhammad mentransformasikan wahyu menggunakan bahasa lokal yaitu bahasa Arab, dicatat oleh para sahabat, catatan bisa dibaca, kemudian dinamakan Quran sebab mustaq dari kata qara'a, yaqra'u Qur'anan, yang artinya sesuatu yang bisa dibaca.
Ayyuhal hadzirun rahimakumullah. Terkadang nuzulul Quran hanya menjadi seremoni, tidak mengambil sebuah pelajaran yang penting. Apa pelajaran pentingnya? Ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah, kondisi manusia terkelompokkan menjadi 3 kelompok. Al-Quran turun, disampaikan oleh Nabi Muhammad, diterima oleh manusia. Manusia terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, man zalama li nafsi, orang yang zalim pada dirinya sendiri. Al-Quran mewajibkan salat 5 waktu, tapi orang tersebut tidak salat, zalim pada dirinya. Al-Quran mewajibkan puasa Ramadan, tapi orang tersebut tidak puasa Ramadan, zalim pada dirinya. Al-Quran mengharamkan khamr, Al-Quran mengharamkan maisir, Al-Quran mengharamkan zina, tapi orang tersebut tetap menjalankan, maka zalim pada dirinya. Kelompok yang kedua adalah wa ba'duhum muqtasid, orang yang STMJ. Al-Quran datang, orang tersebut sholat, tapi maksiat tetap jalan. Wa ba'duhum muqtasid, setengah-setengah. Ibadah jalan, maksiat jalan. Baru kelompok yang ketiga, sabiqum bil khairat. Al-Quran turun, diterima oleh umat manusia. Kelompok ketiga ini sabiqum bil khairat, dia berlomba-lomba menjadi pribadi yang selalu jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Ayyuhal hadiru, dari 3 kelompok ini tentu kita akan memahami apa substansi, apa ekspektasi yang ingin Allah sampaikan terkait tentang nuzulul Quran. Saya mengambil satu hadis yang ini saya akan maknai dan interpretasikan dalam aspek lahir maupun batin. Apa hadisnya? Nawwiru buyutakum biqiraatil Quran. Nawwiru, cahayailah. Ini kalau dalam terminologi ilmu nahwu menunjukkan amar. Dalam kaidah usul al-aslu fil amri lil wujub, perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Nawwiru, sinarilah buyutakum, rumah kalian semua, biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Secara lahir kata buyut kita artikan rumah, yaitu tempat tinggal kita. Maka agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, pasangan menjadi pasangan yang solih, anak keturunan menjadi anak keturunan yang solih, biasakan membaca Al-Quran di dalam rumah. Biasakan membumikan Al-Quran di rumah. Biasakan selalu melantunkan ayat-ayat Al-Quran di rumah. Karena itu akan memberikan kedamaian. Sehingga muncul sebuah terminologi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, di mana penghuni rumah tersebut begitu rindu dengan lantunan-lantunan Al-Quran. Buyut secara leksikal betul artinya adalah rumah. Jamak dari kata baitun, baitani, buyutun. Tapi dalam pendekatan filsafat, dalam pendekatan tasawuf, buyut atau rumah yang dimaksud adalah bukan sekedar rumah yang kita tempati, tapi rumah yang ada di dada kiri kita, yaitu qalbun. Kenapa bisa diartikan qalbun?
Sebab Imam Al-Faradi mengatakan, qalbu ghafilin an zikrillah baitus syaitan. Hati seseorang yang lupa berzikir kepada Allah, baitus syaitan, itu akan jadi rumahnya setan. Berarti secara hakikat hati bisa diartikan sebagai rumah dari rohani kita. Maka kalau hati kita biasakan untuk ta'alluq bil Quran, membiasakan mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami kandungan-kandungan Al-Quran, maka rumah kita yang ada di dada kiri kita akan menjadi qalbun salim, hati yang baik, hati yang selamat, hati yang laksana cermin yang begitu jernih. Kita akan suka bercermin dan orang lain juga akan bercermin sebab keelokan dan kejernihan hati kita. Kalau hati kita sudah jernih, akan berimpak kepada kesolehan diri kita, baik soleh secara spiritual, soleh secara individual, dan impaknya kita akan menjadi pribadi yang solih secara sosial. Amin Allahumma amin. Inti dari kultum ini, peringatan nuzulul Quran jangan hanya sebagai seremonial, tapi mari kita maknai, kita jadikan diri kita flashback, kita refleksikan. Yang dulu kita begitu susah untuk membaca Al-Quran, yang dulu begitu malas membaca Al-Quran, mari kita sama-sama belajar setiap saat kita lantunkan ayat-ayat Al-Quran agar memberikan berkah, baik berkah di dunia maupun berkah di akhirat. Amin Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Al-afu minkum wallahul musta'an ila siratil jinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.